Bakar lukisan itu! Dengan menyatunya kekuatan sepasang kekasih, atau dua orang yang seharusnya menjadi sepasang kekasih, maka kunci dari hutan ini akan terbuka. Aku tidak akan mengkhianati Raja Warsa. Tapi diam-diam dia yang mengkhianati cintamu. Cinta sucimu, Roro. Sekarang, apakah kau masih mau merahasiakan di mana mahkotaku berada? Apakah kau berjanji untuk membebaskan aku, Bandung? Iya, Roro. Aku ingin kembali ke wujudku semula. Ini semata-mata untuk menolongmu, Roro. Baiklah. Kekuatan mahkota itu kini sudah berubah wujud menjadi lempengan besi yang bergambar mahkota. Dan lempengan besi tersebut tersembunyi di bawah sayap Raja Kegelapan. Hati bela milikku tidak akan pernah menjadi milikmu, Raja Kegelapan. Kamu tidak akan mendapatkan hatinya, Bandung Bondowoso. Hati bela milikku untuk selamanya. Astaga. Kenapa aku harus mimpi seperti itu lagi? Dan laki-laki yang satunya yang menyebut dirinya adalah Bandung. Apa dia bakal muncul? Seperti saat itu waktu aku mimpi Raja Kegelapan. Raja Warsa, serahkan kekuatan mahkotaku. Kalau tidak, hadapi aku. Raja, serahkan lempengan itu padaku. Bandung tahu dari mana soal lempeng mahkota ini? Cepat serahkan padaku. Itu adalah milikku, Raja. Sheila, Intan, ada apa? Om jahat. Om buat aku dan Mama berpikir selama ini kalau aku itu anak Mama dengan Papa Tio. Padahal semua itu bohong kan? Sebenarnya aku itu anak Papa Tio dengan Tante Rani. Ayah macam apa kamu? Kamu bukan hanya menukar aku, tapi kamu tidak menganggap aku sebagai anak kamu. Sheila harus tahu semuanya. Ya, Sheila harus tahu.
Siapa itu? Bandung Bondowoso. Hai Bella. Ini suatu kejutan. Aku tidak tahu kamu datang. Iya, katanya kan kamu sakit. Ya udah, jadinya aku nengokin kamu ke sini. Kamu gimana? Udah sembuh belum? Ini aku sekalian ke sini mau bawain kamu makanan. Nah, terus ini juga ada diktat kuliah karena kamu kemarin gak masuk. Terus kamu gimana demamnya? Coba. Udah enggak? Iya, terima kasih. Terima kasih Bella. Ayo, masuk. Ayo. Pengikut, kau harus membantuku untuk mendapatkan lempengan kekuatan mahkotaku. Raja Kegelapan menyembunyikan di bawah sayap. Cuma dengan lempengan itu, maka aku akan kembali jadi Bandung Bondowoso. Di mana ya pecahan batu itu? Kata Sinta dia sempat memungut dan membawanya. Di sini rupanya batunya. Ya, sopnya udah dingin. Ini gak enak nih kalau dimakannya dingin. Enaknya tuh kalau panas-panas. Oh, gitu ya? Ya udah, Tunggu. Mau kemana? aku mau panasin sopnya. Kamu bilang kan gak enak kalau dingin. Jadi, aku mau ke dapur buat manasin dulu. Gak usah. Sini kasih aku. Nah, lihat kan? Aku bisa panasin sopnya. Dah, sekarang tinggal dimakan. Bella, kenapa kamu melamun? Nggak apa-apa sih, cuma aku lagi kepikiran aja. Tadi malam tuh aku dapat mimpi yang aneh. Mimpi aneh? Aneh bagaimana? Aku mimpi kalau hati aku tuh diperebutkan sama Raja Kegelapan dan Bandung Bondowoso. Dan yang bikin aku semakin gak tenang, akhir-akhir ini tuh semuanya kayak nyata. Oh, oke, tapi itu kan cuma mimpi. Jadi jangan terlalu dipikirkan. Tapi ya justru ada yang lebih aneh lagi. Akhir-akhir ini aku juga ngerasa aku udah mulai gak takut lagi sama si Raja Kegelapan. Dan aku merasa kalau dia itu sebenarnya baik. Ini Tuan, saya sudah menemukannya. Bagus Maria. Sekarang tugas kamu selanjutnya adalah berikan batu pecahan candi itu kepada Justin. Baik Tuan.
Justin, Ya? tolong simpan batu ini. Ma? Mau kemana? Aku mau ambilin kamu minum. Oh, tidak usah, tidak usah. Tidak usah repot-repot. Aku bisa mengambil sendiri kok. Nggak usah, nggak apa-apa. Aku aja. Lagian kan kamu lagi sakit. Udah, aku aja. Aku tahu kok tempatnya, ya. Yakin? Ntar ya. Ya. Apa dia kesini? Berani-beraninya dia menyentuh lukisanku. Jangan kamu pikir aku akan membiarkan perhatian raja beralih kepadamu. Oh, lepas! Lepasin! Serahkan hatimu, Bella. Aku sudah tidak sabar ingin berwujud kembali. Aku mau hatimu. Serahkan hatimu. Aku gak akan menyerahkan hatiku. Lepasin! Melawan Bella. Hatimu itu milikku. Lepasin. Tolong. Itu suara Bella. Bella! Bella! Roro mengunci pintu ini dengan kekuatannya. Lepasin. Lepas. Tolong. Bella! Raja, aku tidak akan melepaskan dia. Aku ingin hatinya. Ayo Bella. Aduh, Intan, kamu apaan sih narik-narik mama kayak gini? Mama tuh yang ngapain? Masih aja dandan-dandan gak jelas kayak gitu. Kamu tuh rempong banget deh. Kamu gak ngeliat ya, mama tuh lagi perawatan muka. Karena bentar lagi tuh kita mau jadi orang kaya sayang. Jadi tuh mama harus cantik. Oh, bukan karena mau ganjen-ganjenan sama Om Juan kan? Ih, kamu tuh ngomong apaan sih? Gak sopan. Bukan aku doang yang curiga soal mama dengan Om Juan. Tapi Sheila juga. Tadi aku dengar kalau Sheila lagi laporan sama Tante Rani.
Serius kamu? Laporan apaan? Kata Sheila, dia ngelihat foto Mama dengan Om Juan. Dan foto itu ada di dompetnya Om Juan. Mama sekarang cepet ngaku deh sama aku. Sebenarnya Om Juan itu siapanya Mama sih? Kamu itu anak Mama. Kamu tuh harusnya lebih percaya Mama ketimbang orang lain. Aku tetap gak percaya sama omongannya Mama. Aku mau selidiki sendiri. Tunggu. Kamu ngapain ada di sini? Kamu kok bisa masuk ke rumah ini? Jangan-jangan kamu sama Raja adalah orang yang sama? Ayolah Bella, apa maksud kamu? Kamu jangan ngaco. Kamu ditolong bukannya bilang terima kasih, malah nuduh yang bukan-bukan. Itu tidak benar. Ayolah Bella, kamu itu jangan bicara sembarangan. Ya udah. Sekarang copot topeng kamu. Iya, aku lagi di rumah Om. Kenapa? Mau ketemu. Oh, emang Om Juan mau ngomongin apa? Penting ya Om? Oh, ya udah, aku bisa kok. Iya, aku pasti datang ke sana. Oke Om, sampai ketemu di sana. Dadah. Nomor siapa ya? Ya halo, ini siapa? Risma. Kamu, Ris. Ada apa? Apa maksud kamu nelfon Sheila segala? Pakai ngajak ketemuan segala lagi. Kamu keterlaluan ya. Sebenarnya apa sih hubungan kamu dengan anaknya Rani dan Tio? Hah? Risma nggak tahu kalau Sheila adalah anak kami. Aku peringatin sekali lagi ya. Jangan pernah kamu berani membuka masa lalu aku sama mereka. Kalau sampai kamu nekat, aku nggak akan main-main untuk nyelakain kamu dan Sheila. Kamu jangan pernah berani sentuh Sheila. Aneh banget. Kenapa sih si Juan sampai segitunya banget sama si Sheila? Bang, nih. Pokoknya kali ini harus sukses ya. Gak masalah. Bella, ada apa Bella? Itu ada apa dengan lukisan? Dan apa Roro Jonggrang hidup di dalam lukisan itu? Kamu ngomong apa sih? Itu cuma lukisan biasa. Kamu jangan bicara yang bukan-bukan. Jangan membuat aku merasa tidak enak, Bella. Kamu jangan bohong ya. Kamu yakin itu lukisan biasa? Iya, tentu saja lukisan biasa. Memangnya kamu pikir apa? Aku mohon kamu jangan aneh-aneh deh, Bel. Aku jadi takut kalau begini. Ya udah lo lupain aja. Kalau gitu aku
pulang aja ya. Kamu udah nggak apa-apa kan? Iya, aku baik-baik saja. Dan Bella, terima kasih ya. Kamu sudah baik sekali sama aku. Ya udah. Dah. Hampir saja. Oh. Ya ampun, Sheila. Sheila, kamu kenapa ini? Kalau luka begini ada apa sama kamu? Kamu kenapa? Tadi aku ditabrak motor, Om. Terus motornya kabur gitu aja. Ya, kamu duduk. Kamu istirahat dulu. Bener kamu nggak apa-apa? Apa kita ke rumah sakit aja? Ya, mau ke rumah sakit? Hah? Nggak usah, Om. Nggak usah. Aku nggak apa-apa kok. Oh iya, katanya ada yang mau Om omongin. Mau ngomongin apa, Om? Sheila, Iya, Om. sebenarnya. Sebentar ya. Shell, Om, permisi sebentar ya, Om mau ke toilet dulu ya. Sebentar ya. Risma, apa yang udah kamu lakuin, Riz? Hah? Kamu mau mencelakakan Sheila, Riz? Sekarang kamu tahu kan, Juan? Kalau aku nggak pernah main-main. Risma, kamu jangan macem-macem ya. Aku udah bilang sama kamu jangan pernah sentuh Sheila. Hah? Kamu menyesal nanti. Enggak. Bukan aku yang akan menyesal, tapi kamu, Juan. Halo, Risma. Risma! Bagus. Batu itu terkena cahaya bulan purnama. Itu artinya aku mendapatkan kekuatanku semalam. Dan aku bebas melakukan apapun yang aku mau. Lihat saja kau nanti Raja Kegelapan. Sinar apa itu tadi? Mariam! Mariam pengikutku yang setia. Iya, tuanku. Aku mau minta bantuan kepada Jasin. Suruh Jasin pergi ke danau komplek itu. Aku mau Jasin mengambil lempengan mahkotaku. Raja Kegelapan menyimpan di bawah sayapnya. Dan aku akan memancing Raja Kegelapan untuk keluar. Baik, tuan. Raja Warsa. Sekarang, Bella ada di tanganku. Dan kau tidak bisa membebaskan gadis pujaanmu itu.
Di mana Bella? Aku tidak melihatnya. Bella tidak ada di sekitar sini. Di mana dia? Aku tidak menemukannya. Bella. Bella! Ah! Bella! Ah! Apa tadi Mama ngomong dalam keadaan sadar ya? Katanya ada yang telepon dan bilang Bella dalam bahaya di sekitar sini. Tapi nggak ada apa-apa di sini. Makhluk apa itu? Begitu. Pasti menyakitin Bella. Tangan gue. Kenapa bergerak sendiri? Justin jangan. Justin, hentikan. Justin. Bella, Bella, kamu tidak apa-apa? Tadi itu hampir saja. Sedikit saja kamu bergerak, kamu pasti tercebur. Syukurlah aku datang tepat waktu. Bella, Bella bangunlah. Jangan sentuh Bella! Justin, cukup Justin. Hentikan. Kok aku bisa di sini?
Raja? Raja berhenti! Raja! Astaga! Bandung! Aku bisa merasakan Bandung Bondowoso sudah hidup kembali. Akhirnya, aku mendapatkan tubuhku dan mahkotaku. Kurang ajar! Licik juga ternyata Raja Kegelapan. Ternyata lempengannya cuma terbuat dari setengah mahkotaku dan setengahnya lagi. Pasti dia menyembunyikannya. Kamu siapa? Ngapain di sini? Aku Bandung Bondowoso. Bondowoso? Bondowoso siapa? Kamu mau maling kamu ya? Hah? Mau maling kamu ya? Jangan sembarang bicara kau. Maling katamu. Jangankan rumah ini. Negeri ini pun aku bisa miliki. Kamu ngapain di sini? Saya bilang keluar, keluar! Tunggu. Kau bisa melihatku? Iya bisa lah. Ini saya ngomong sama kamu, berarti saya bisa lihat kamu. Itu artinya wujudku sudah kembali sempurna. Tuanku Bandung, dia sudah sampai. Tunggu. Ini apa-apaan sih? Pak, jadi ini adalah keponakan aku. Adik sepupu jauh aku, Pak. Keponakan? Iya, sepupu jauh aku dari Ganteng, Yogyakarta. Namanya Bara. Dia baru datang dari Jogja malam ini. Bara, perkenalkan, ini paman kamu, Paman Juan. Atau Om Juan. Oh ya. Paman Om Juan. Om Juan saja, Bara. Om Juan. Aku baru tahu kalau Mariam punya keluarga di Jogja. Justin. Bella, Justin. tadi sosok hitam bersayap itu mana? Mana dia? Hah? Bel, tadi aku lihat mana dia? Kamu maksudnya apa sih? Nggak ada kok, makhluk hitam bersayap nggak ada. Kamu jangan bohong sama aku. Tadi aku lihat. Tadi kamu di sini. Dia mau nyakitin kamu. Terus aku ingat banget aku bantuin kamu juga kok. Mana dia sekarang? Justin, tunggu. Nggak ada, Justin, nggak ada. Tapi kita memang diserang dan itu benar. Kamu nggak mimpi. Cuma yang nyerang aku itu rampok berpakaian hitam. Dan dia juga pakai topeng warna hitam. Terus kamu datang dan nolongin aku. Mungkin itu kejadiannya bercampur sama mimpi kamu yang buruk itu, jadinya kamu bingung. Bener ya Bella? Bener ya? Serius ya? Kamu nggak bohong ya?
Iya Justin, iya aku nggak apa-apa kok. Yaudah ayo kita pulang yuk. Iya sih, mungkin juga. Mungkin cuma mimpi. Berarti mama benar. Orang yang telepon mama mungkin lihat Bella di sini. Tapi yang telepon mama siapa ya? Udah ya, kita pulang ya. Yuk. Ral, ini nunggu apa? Ayo pulang. Nggak usah, aku pulang sendiri aja deh. Pulang sendiri naik apa sih? Ini galanya udah malam. Konterin aja ya? Iya, sama besok. Sebenarnya aku juga takut pulang sendirian, Tin. Tapi aku nggak enak kalau udah bohong sama kamu. Maafin aku ya. Aku nggak bisa cerita ke kamu soal Raja Kegelapan. Kalau kamu tahu terlalu banyak, aku takut kalau dia nanti makin nyakitin kamu. Bella. Ayo. Ya. Bandung Bondowoso sudah kembali kepada wujudnya yang semula. Dan kekuatannya sudah kembali utuh. Semua terjadi karena kau selalu lemah di hadapan Bella. Tidak. Tidak, itu tidak benar. Semua ini terjadi justru karena pengkhianatanmu, Roro. Dan pengkhianatanmu yang membuatku jadi seperti ini sekarang. Lebih baik kamu mengaku saja, karena yang tahu lempengan mahkota itu hanya aku dan juga kamu. Dan kalau sampai Bandung tahu, itu berarti kamu yang membocorkannya. Karena kalau bukan kamu, siapa lagi? Selama ini kamu selalu menuduh aku dengan Bella. Kamu menuduh aku dan Bella ada perasaan. Justru kamu yang sebenarnya ingin bersama dengan Bandung Bondowoso. Iya kan? Jangan menuduhku sembarangan. Aku tidak mungkin mengkhianatimu. Aku ini mencintaimu. Kekuatan Bandung Bondowoso sudah kembali utuh. Karena kau gagal mengambil hati Bella. Oh, jangan senang dulu, Roro. Jangan senang dulu. Kamu tahu kenapa? Setengah dari mahkota Bandung, aku yang menyimpannya. Dan aku simpan di mana orang lain tidak ada yang tahu. Cuma aku yang tahu. Jadi selama ini kau menyimpan rahasia itu dari aku? Kamu tahu, kadang-kadang kita harus punya rahasia. Lelaki ternyata memang harus menyimpan rahasia. Kalau tidak, aku pasti sudah mati. Hanya karena pengkhianatanmu. Siapa yang berkhianat? Aku ini hanya sebuah lukisan. Aku hanya benda mati yang tidak bisa pergi kemana-mana. Diam kamu! Aku bilang diam kamu! Jangan banyak bicara. Kamu tidak usah membela diri. Lebih baik akui saja. Kalau sebenarnya kamu memang sudah berkhianat, kamu pengkhianat. Aku tidak akan diam. Justru kau yang harus mendengarkan aku. Berabad-abad lalu, kita saling mencintai. Begitu lama kita menantikan saat ini. Saat dimana seorang gadis muncul yang wajahnya mirip sekali denganku. Untuk kau ambil hatinya. Agar kita bisa bersatu kembali. Tapi ternyata ini tidak semudah yang kita kira. Kita tidak menyangka kalau gadis itu ternyata licik dan jahat. Dan dengan caranya yang halus, dia mulai berhasil memisahkan kita. Membuat kita selalu bertengkar. Padahal dia tega memotong sayap kau. Roro ada benarnya. Kenapa aku begitu bodoh selama ini? Kenapa cintaku pada Roro mulai bergeser? Padahal Bella hanya mencintai Justin.
Aku masuk dulu ya. Makasih ya, kamu udah nolongin aku hari ini. Harusnya aku yang terima kasih sama kamu karena kamu udah nolongin aku. Shil, pasti kamu nggak mau lihat ini. Apaan sih? Tan, aku tuh udah duga Justin nggak pernah bener-bener cinta sama aku. Shil, Justin itu nggak salah. Justru Bella yang ngaco. Dia cuma sok perhatian dan sok baik sama kamu. Tapi diam-diam dia itu nyosorin Justin di kafenya. Mana ada coba cowok yang tahan kalau digangguin terus? Makanya Shil, kamu jangan lemah sama Bella. Enggak, Tan. Aku nggak bisa terus-terusan dipermainin kayak gini. Ini baru seru. Ngapain kalian berdua di sini? Shil, Justin baru aja mau pamitan mau pulang. Tadi tuh aku mau dirampok sama orang-orang jahat. Terus Justin kebetulan lewat, ya dia nolongin aku. Iya Sil, Sil apaan sih, kamu gak usah nangis gitu dong. Kamu gak usah cemburu, aku kan cuma bantuin kakak kamu. Kakak aku. Sila dengerin dulu. Dia bukan kakak aku. Mana ada kakak yang mau ngerebut pacar adiknya sendiri. Dan kamu Justin, aku emang udah curiga sama kamu. Kamu emang gak pernah bener cinta kan sama aku, iya kan? Waktu aku hilang kamu kemana? Kamu gak nyariin aku. Sedangkan giliran Kak Bella kamu cariin sampai kamu sempet-sempetin berantem. Kalian berdua jahat. Kalian penipu. Sil. Sheila. Sila. Sheila, kamu yang tabah ya. Kok Bella bisa sih kayak gitu sama kamu? Bella tuh udah jahat banget, An. Dia tuh tega. Dia tuh gak punya hati. Akhirnya kalian berantem lagi. Shil, buka pintunya, Shil. Aku bisa jelasin semuanya sama kamu. Shil, aku udah capek dengerin penjelasan kamu, Kak. Selama ini aku salah udah percaya sama kamu. Kamu tuh kurang apa sih? Kamu tuh udah rebut Papa Tio dari aku. Sekarang kamu merebut Justin juga. Kamu mau apa lagi dari aku, ha? Shil, kamu masih gak percaya kan sama omongan aku itu? Aku ini sayang sama kamu, aku gak mungkin nyakitin kamu. Karena itu sama aja aku nyakitin diri aku sendiri, Shil. Diam! Aku muak sama omongan kamu. Omongan kamu gak pernah ada yang benar. Kamu tuh jahat. Kamu tuh jahat sama adik kamu sendiri, kamu jahat. Pergi kamu dari sini. Aku benar-benar gak tahu kenapa aku gak pernah bisa berhenti mencintai Bella. Semakin aku berusaha membencinya, maka semakin aku takut kehilangan dia.
Siapa, mah? Justin, ini sepupu jauh kamu. Oh, jauh. Iya, ini Bara, anak sepupunya Mama. Dia tinggal di Desa Gentang, Yogyakarta, desanya Mama. Kamu kan belum pernah ke sana, jadi kamu gak kenal. Padahal dia ini sepupu jauh kamu. Oke. Halo. Justin. Baban. Saya Bara. Iya, iya. Selamat datang ya Jakarta ya. Justin, nanti kamu tolong ajak Bara jalan-jalan ya. Ajak aja ke kafe, biar Bara punya teman di Jakarta. Ya udah, nanti siang ikut aja ke kafe Bar. Iya. Ayo dimakan. Bella, aku begini demi kamu. Segalanya aku korbankan demi kamu. Aku nyaris melepaskan Roro demi kamu. Tapi malah ini yang kamu berikan padaku. Ah! Ah! Mulai sekarang, aku tidak akan lemah lagi padamu. Kamu saja begitu tega memotong sayapku demi Justin. Sekarang kamu lihat apa yang bisa kulakukan. Lihat saja pembalasanku. Kamu akan menyesal. Lakukan ini padaku. Lihat pembalasanku. Raja? Raja, Hai Bella. aku seneng deh. Akhirnya kamu udah masuk kerja lagi, kamu udah sembuh. Aku seneng banget. Ah! Ah! Astaga, teriakannya kok mirip sama Raja Kegelapan? Hei. Ayo ke sana. Di meja pantry itu udah banyak banget makanan yang numpuk yang harus segera diantar. Iya Pak, biar saya yang antar. Yaudah, kamu sekarang lanjutin kerja kamu. Baik, Pak. Baik, baik. Permisi. Ini minumannya. Ini makanannya. Silakan. Laki-laki ini kamu siapa?